Identitas suatu wilayah sangat dipengaruhi akan letak maupun kondisi geografis, tak terkecuali masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pola perilaku keseharian pun sangat ditentukan akan kondisi lingkungan sekitarnya. Bagi masyarakat desa Celuntang, kebun maupun area ladang merupakan sumber kehidupan mereka. Beragam tanaman pun ditanam serta dimanfaatkan untuk dikelola sebagai upaya untuk bertahan hidup. Salah satu ragam tanaman yang cukup sering dijumpai di desa yang masih masuk dalam wilayah lereng Gunung Merapi ini adalah tanaman adas. Perjalananku kali ini akan mengolah adas menjadi sajian masakan tradisional khas wilayah Boyolali yang cukup digemari, yaitu bobor adas. Meski di beberapa daerah, tanaman adas atau juga dikenal dengan jintan ini merupakan tanaman komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun bagi masyarakat di sini, adas seringkali hanya menjadi tanaman sampingan yang ditanam di seputaran area lahan perkebunan atau pertanian sebagai batas wilayah kebun. Sebagai tanaman herbal atau bagian dari tanaman obat keluarga, adas biasanya dimanfaatkan bijinya untuk diolah menjadi bahan dasar minyak telon karena kandungan minyak atsirinya yang cukup tinggi. Namun khusus untuk diolah menjadi masakan, masyarakat di sini hanya memanfaatkan daun muda dari tanaman perdu ini. Daun adas yang masih muda dipisahkan dari batang kerasnya agar mudah diolah. Sementara aku menyiapkan daun muda dari tanaman adas, Ibu Sri bersama Ibu Kemis pun berbagi tugas menyiapkan bumbu serta bahan tambahan lainnya sebagai kunci cita rasa olahan yang akan kami buat. Selanjutnya, daun adas pun harus dicuci terlebih dahulu agar bersih dari sisa kotoran yang masih melekat pada daun, seperti debu maupun binatang kecil seperti ulat atau serangga yang seringkali memakan daun yang cukup digemari oleh hewan mengengat ini. Berdasarkan penelitian, biji adas maupun daunnya mengandung senyawa penting seperti asam anisat, serpopterin, hingga minyak atsiri yang berfungsi sebagai obat ketika dikonsumsi. Masyarakat di sini biasanya merebus sebentar daun muda adas sebelum dijadikan bahan makanan. Meski bisa dikonsumsi langsung layaknya lalapan, proses perebusan ini berfungsi melunakkan tekstur daun serta agar cita rasa daun adas tidaklah terlalu getir ketika dikonsumsi. Sementara Ibu Sri menyiapkan bumbu sederhana yang terbuat dari bawang putih, kemiri, merica, dan juga bawang merah yang juga ditanam di wilayah ini. Ibu Kemis pun membuat santan kental sebagai kunci serta identitas olahan masakan khas yang bisa dijumpai di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah ini. Setelah daun adas sedikit layu karena proses perebusan, bumbu yang telah dihaluskan pun disiapkan dengan ditumis hingga harum dan berubah warna sebagai awalannya. Agar lebih nikmat dan sedikit lengkap kandungan gizi serta nutrisi, masyarakat di sini biasanya menambahkan ikan teri untuk diolah bersama daun adas ini. Selanjutnya, setelah teri tercampur merata dan bumbu harum, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga mendidih. Setelah itu, barulah daun adas pun ditambahkan dan dimasak bersama hingga bumbu meresap dan santan sedikit asam. Selain dinikmati segar sebagai lalapan, daun adas juga merupakan salah satu bahan dasar olahan masakan yang lezat, seperti sajian khas lereng Merapi di wilayah Kabupaten Boyolali. Tapi cara mriki ngaten jare ya manut iku. Si juga.
Termasuk dalam wilayah Gunung Kidul, Dusun Kendal, Desa Giring, Kecamatan Paliyan merupakan daerah yang cukup subur. Beragam hasil bumi dan hasil kebun menjadi berkat tersendiri dan seringkali menjadi komoditi. Salah satunya adalah tumbuhan pisang. Dalam dunia kuliner, daun serta buah dari tumbuhan iklim tropis ini memang biasa dimanfaatkan serta digunakan sebagai bahan dasar maupun proses pembuatan olahan makanan. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, batang muda serta jantung atau bunga dari buah pisang juga diolah sebagai bahan dasar masakan. Namun bagi masyarakat di Desa Giring, Kabupaten Gunung Kidul, bonggol atau akar dari pohon pisang juga dapat diolah menjadi bahan dasar masakan tradisional khas wilayah Jogja yang cita rasanya sudah sangat melegenda, yaitu gudeg. Untuk dijadikan bahan dasar masakan, bonggol atau akar pohon pisang tidaklah sembarangan. Masyarakat biasanya hanya menggunakan bonggol dari pohon pisang jenis kepok yang masih muda atau yang belum berbuah. Pisang kepok memang sengaja dipilih sebagai bahan dasar masakan karena teksturnya yang kandungan airnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis pisang lain. Selain itu, bonggol pisang yang masih muda belum terlalu padat atau keras teksturnya, sehingga lebih mudah dan cepat ketika diolah atau dimasak menjadi gudeg. Bonggol pisang yang sudah dikupas dan dipisahkan dari batangnya kemudian diserut atau diiris tipis layaknya dalam proses pengolahan rebung. Kemudian dicuci terlebih dahulu agar kandungan getah setidaknya berkurang. Sementara aku mempersiapkan bonggol pisang bersama Pak Noto, khusus untuk urusan bumbu, Ibu Ngatini yang bertanggung jawab. Sebagai awalan, Ibu Ngatini pun menyiapkan santan kelapa sebagai menambah karakter dari masakan yang memiliki cita rasa manis serta gurih ini. Setelah santan siap, kemudian beragam bumbu wajib seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, laos, dan juga terasi pun dihaluskan bersama. Selanjutnya, sebagai kunci cita rasa serta identitas warna masakan khas Jogja ini, tak lupa gula merah serta daun jati kering pun ditambahkan dan dihaluskan bersama hingga tercampur merata bersama dengan bumbu lainnya. Bu, ini Bu, bonggol pisangnya Bu. Oh iya, Ibu yang masak ya, Gundul masak telur. Oh ya Bu. Proses pembuatan olahan gudeg bonggol pisang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan gudeg yang terbuat dari nangka muda atau masyarakat sering menyebutnya gori. Bonggol pisang yang sudah dicincang atau diserut dimasak berbarengan dengan bumbu dan santan hingga bumbu meresap dan juga tekstur dari bonggol pisang melunak. Hanya saja proses perebusan gudeg bonggol pisang ini sedikit lebih cepat, sekitar 5 jam bila dibandingkan dengan proses gudeg terbuat dari nangka muda. Masakan gudeg memang seringkali biasa disajikan dengan beberapa bahan tambahan seperti ayam maupun telur ayam yang berfungsi sebagai lauknya. Bila biasanya telur ayam direbus terlebih dahulu sebelum dimasak bersama sayur gudeg, namun kali ini aku mencoba berkreasi. Telur ayam dimatangkan dengan cara dibakar langsung ke dalam bara api. Proses pematangan telur ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam teknik masak telur. Dengan teknik dibakar langsung seperti ini, cita rasa seperti aroma telur ayam menjadi semakin gurih dan memberikan sensasi aroma lebih harum.
Bu, ini telur bakarnya, Bu. Oh ya, makasih ya. Masakan gudeg dinyatakan sudah matang atau sudah siap saji apabila warna dari bahan-bahan sudah berubah warna menjadi merah coklat-coklatan dan tekstur bonggol pisang sudah lembut atau lunak. Keunikan masakan gudeg khas Gunung Kidul ini, karakter dan tekstur bonggol pisang yang renyah layaknya rebung. Selain itu, rasanya juga yang tak kalah nikmat bila dibandingkan dengan gudeg nangka muda. Sebagai sajian masakan, gudeg bonggol pisang termasuk olahan makanan yang juga syarat akan nilai gizi. Berdasarkan penelitian, selain mengandung karbohidrat layaknya nangka, bonggol pisang mengandung juga banyak vitamin A, B, C, dan E, serta kaya mineral seperti kalium, fosfor, dan juga zat besi.